Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe when Rumpun suku Melayu adalah salah satu rumpun suku terbesar yang ada di Indonesia, serta di beberapa negara kawasan Barat Asia Tenggara lainnya. Sayangnya sampai saat ini, masih terdapat banyak versi mengenai asal-usul serta arti hakiki dari kata Melayu. Namun apabila kita pelajari, identifikasi orang Melayu didasari oleh bahasa, adat, tempat, dan Islam. Maka pembahasan ini berdasarkan dari sejarah penggunaan 4 elemen tersebut dalam kebudayaan Melayu. Di sisi lain, keberadaan rumpun suku Melayu juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang yang ada di kawasan Barat Asia Tenggara. Ini berarti, kita juga tidak akan pernah bisa memahami sejarah asal-usul Melayu tanpa mengetahui sejarah panjang kawasan ini, dan begitu juga sebaliknya. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sejarah asal-usul rumpun suku Melayu, kami membagi pembahasan dalam beberapa bagian berdasarkan periode. Zaman Melayu kuno ditandai dengan masuknya orang-orang Austronesia, atau orang-orang Melayu kuno ke wilayah Nusantara, dari berbagai wilayah Asia, pada 500 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dan berbaur dengan para penduduk wilayah Nusantara terdahulu, yang terdiri dari orang Australoid, orang Melanesia, orang Dravida, dan orang Proto-Austronesia atau orang Melayu Purba. Secara garis besar, ciri-ciri orang Melayu kuno adalah, mereka hidup berkelompok dalam sebuah rumah permanen berukuran besar, atau panjang, yang berlokasi dekat dengan sumber air bersih termasuk di sepanjang daerah aliran sungai. Setiap rumah berisikan lebih dari satu keluarga, di mana seseorang yang dituakan didaulat menjadi pemimpin mereka. Aktivitas harian seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bercocok tanam, dan berternak dilakukan secara bersama-sama. Secara sosial orang Melayu kuno bersifat terbuka, hingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan para pendahulu mereka. Percampuran ini mengakibatkan bahasa dan cara hidup Melayu kuno diserap oleh para penduduk terdahulu dan mendominasi kawasan Nusantara. Bagi mereka yang menolak perubahan, akan secara alami tersingkir dan berpindah ke wilayah lain atau semakin masuk ke daerah pedalaman. Ketika sebuah komunitas berkembang dan meluas, maka terciptalah kawasan pemukiman yang kita kenal sebagai dusun atau kampung. Lalu secara alami, terjadilah pertukaran komoditas hasil bumi antar kampung secara perwilayah, yang lama-kelamaan meluas menjadi perdagangan antar pulau. Karena saat itu konsep kesukuan belum dikenal, maka dalam berinteraksi mereka menggunakan nama-nama sungai atau lokasi atau berbagai ciri khas yang ada di kampung asal mereka masing-masing, sebagai sebuah identitas. Dengan semakin besarnya sebaran kampung-kampung, maka terjadilah penyatuan beberapa kampung, baik itu secara damai, maupun melalui peperangan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah komunitas besar yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan sama, yang didasari sistem hukum dalam strata pemerintahan sosial sederhana, yang kita kenal dengan adat. Nama identitas, adat, tradisi, dan lain-lainnya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas ini, diterjemahkan menjadi identitas bersama dalam bentuk ukiran, bentuk bangunan, dan pakaian, yang kita kenal sebagai seni budaya kearifan lokal. Sementara, sistem pemerintahan yang ada saat itu, kita sebut sekarang sebagai negara suku. Sistem negara dalam bentuk kerajaan, baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang diperkirakan terjadi pada abad pertama. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas, pertama kali terjadi pada sekitar tahun 640, dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka orang-orang dan masyarakat yang berasal dari kerajaan ini, menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Dan adat, budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu. Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680, tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang. Lambat laun terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi, dengan orang-orang Palembang, yang melahirkan orang Melayu Palembang. Dengan berjalannya waktu, terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus yang sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina, bernama I Ching, yang intinya mengatakan dia mendatangi daerah Melayu pada abad ke-7 di Sriwijaya. Serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini juga sebagai bukti terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, dan sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era zaman tersebut. Di penghujung abad ke-11, kemungkinan terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya, yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Kemungkinan perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa pulau lain, seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau. Di sanalah kemudian mereka berbaur, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya. Seraya menghidupkan kebudayaan Melayu.
Penyebaran Melayu di Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu, yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Tepatnya, saat dua orang putri Kerajaan Dharmasraya bernama Dara Jingga dan adiknya Dara Petak, dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Dara Jingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman, yang kelak sebagai pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sementara Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Majapahit di Jawa Timur. Setelah keruntuhan Singasari, para keturunan dari Kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan lagi kejayaan leluhurnya melalui pendirian Kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas setelah Kerajaan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran Kerajaan Palembang, bernama Sang Nila Utama, melarikan diri ke Kerajaan Bentan di Kepulauan Riau, atau tepatnya di Pulau Bintan, tempat di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh dengan suburnya. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat, yang dalam tanda kutip, sama-sama kerabat Kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain para penerus sah kebudayaan Melayu. Sang Nila Utama pun dinikahkan dengan Putri Bintan, anak penguasa Kerajaan Bentan. Pasangan ini kemudian berpindah ke Pulau Temasek dan mendirikan Kerajaan Singapura pada tahun 1299 dan menjadikan wilayah Kerajaan Bentan di bawah kekuasaannya. Maka pusat peradaban Melayu pun kini berada di Kerajaan Singapura. Saat Kerajaan Singapura dipimpin oleh rajanya yang keempat bernama Prameswara, kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Majapahit. Raja Prameswara kemudian melarikan diri ke Semenanjung Malaysia dan mendirikan Kerajaan Malaka pada tahun 1405. Maka mulai saat itu, berpindah pula lah pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Sementara di Sumatera, pada tahun 1347, Aditya Warman mendirikan Kerajaan Malayapura di Sumatera, mengingat ibunya adalah seorang putri Melayu Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini dibangun di daerah pedalaman Minangkabau, yang kemudian berubah nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Itulah mengapa di daerah Sumatera Barat, terdapat suku Melayu yang juga disebut sebagai suku para raja, meski keturunannya mengatakan mereka bukanlah orang Melayu. Sedangkan di Kalimantan, sebaran keturunan orang-orang Melayu kuno mencapai puncak tertingginya pada awal abad ke-15, dengan menduduki hampir seluruh wilayah pesisir Kalimantan sampai ke Filipina, di bawah kekuasaan Kerajaan Barune, yang awalnya merupakan kerajaan di bawah Majapahit. Namun, setelah runtuhnya kekuasaan Majapahit, Barune kemudian merubah kiblatnya ke Kerajaan Malaka. Zaman Melayu klasik ditandai dengan peristiwa masuknya Islam ke Kerajaan Malaka, yang saat itu telah menjelma menjadi kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan Barat Asia Tenggara. Pada masa itu, pelabuhan Kerajaan Malaka menjadi salah satu pintu gerbang utama perdagangan internasional. Hingga aksen, dialek dan logat bahasa Melayu yang ada di sana, menjadi bahasa yang lazim digunakan. Bahasa dan tradisi mereka kemudian menyebar secara cepat ke berbagai wilayah, khususnya di daerah wilayah kekuasaan Malaka, dan di wilayah kekuasaan Barune di Kalimantan. Raja Prameswara kemudian memeluk agama Islam, dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Gelar Shah adalah sebuah gelar yang berasal dari bahasa Muslim Persia, yang mana pada saat itu orang-orang Persia sudah banyak yang berdiam di Aceh untuk menyiarkan agama Islam dan berdagang. Iskandar Shah lalu memperistri seorang putri Aceh dari kerajaan Muslim Perlak, yang diberikan gelar nama Prameswari Iskandar Shah. Karena faktor dialek, aksen dan logat Melayu lokal, maka sebutan Prameswari berubah menjadi Permaisuri. Dan Kerajaan Malaka pun berubah menjadi Kesultanan Malaka, di mana kesultanan berarti kekuatan atau kejayaan atau kepemimpinan. Istilah yang diambil dari bahasa Arab yang telah lazim dipakai oleh kaum Muslim Turki sebagai identitas kerajaan berbasis Islam. Sultan Iskandar Shah juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan dinasti Ming di Cina. Mereka memberinya kain sutra berwarna kuning, sebagai tanda pengakuan kedaulatan Kesultanan Malaka. Menurut kebudayaan Cina kuno, kain berwarna kuning bermakna sakral, yang hanya boleh digunakan oleh raja dan ratu, untuk melambangkan kekuasaan dan kekayaan, serta posisinya sebagai wakil Tuhan. Maka mulai saat itu kerajaan Melayu Malaka didominasi dengan penggunaan warna kuning. Pada era ini, Kesultanan Malaka juga mengadopsi sistem penulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi kepemerintahannya. Jawi adalah teknik penulisan angka dan aksara Arab menggunakan bahasa Melayu kuno, yang penggunaannya telah berkembang luas di kawasan Nusantara. Saking terkenalnya, hingga membuat bangsa Arab menamakan orang-orang Nusantara sebagai orang Jawi, terlepas dari mana aslinya mereka berasal. Dengan pengaruh kebudayaan dari Islam, Arab, Persia, Cina, wilayah-wilayah kekuasaan Malaka, dan daerah lainnya di Nusantara, maka lahirlah kebudayaan Melayu klasik yang menjadi basis dari kebudayaan Melayu yang kita kenal sampai saat ini. Pada akhir abad 15, Kesultanan Malaka mengirimkan ekspedisi sekaligus duta diplomatik, yang didominasi oleh orang-orang Patani, Minang, dan Johor, menuju ke kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap dan kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Sebaran kebudayaan Melayu klasik di era ini, menjadi tonggak pergeseran definisi umum tentang identitas orang Melayu, dan kebudayaan Melayu. Yang awalnya adalah kebudayaan kerajaan Melayu Jambi, kemudian diteruskan Sriwijaya dan Dharmasraya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, definisi orang Melayu telah ditetapkan secara hukum, melalui Undang-Undang Pelembagaan Malaysia, yang menyatakan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam. Namun di beberapa tempat, mereka-mereka yang masih mengklaim sebagai keturunan asli dari zaman kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya, tetap menyatakan diri mereka sebagai orang Melayu, meski tidak mempunyai ikatan lagi dengan Kesultanan Malaka. Seperti halnya suku orang laut, yang berada di Kepulauan Riau. Keruntuhan Kesultanan Malaka, akibat serangan bangsa Portugis pada tahun 1511, merupakan awal terpecahnya rumpun Melayu. Serangan itu tidak saja menghancurkan pusat kebudayaan, tetapi sekaligus juga memutus ikatan batin antara keturunan Melayu kuno dan Melayu klasik. Hubungan ikatan yang tidak akan pernah dapat pulih kembali sampai dengan saat ini.
Kejadian tersebut berlanjut hingga zaman kolonial, tepatnya pada awal abad 19 ketika bangsa Eropa memecah belah masyarakat dengan mengelompokkan penduduk berdasarkan daerah asal, komunitas, budaya dan bahasa, yang kemudian disebut dengan suku. Kemudian, bagi para pimpinan suku yang memiliki hubungan baik dengan mereka, disebut sebagai suku yang lebih hebat dan dominan. Diskriminasi bangsa Eropa ini bahkan lebih parah lagi dirasakan oleh penduduk di Kalimantan. Orang Eropa menyebut penduduk yang berada di kawasan luar pulau Kalimantan sebagai orang Melayu, tanpa mempedulikan sejarah asal-usul mereka. Sementara orang Eropa menyebut mereka yang tinggal di daerah pedalaman sebagai orang Dayak. Inilah politik pecah belah bangsa Eropa yang dengan sengaja menghapus sejarah persatuan di Nusantara. Jurang pemisah pun kian melebar, saat disepakatinya perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1842, yang mengatur dan membagi wilayah kolonial kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini secara otomatis, baik itu dari sisi politik, historis dan geografis, mengeluarkan Jawa dan kawasan timur Indonesia dari kategori rumpun Melayu. Begitulah cerita singkat dari sejarah panjang asal-usul rumpun suku Melayu. Berbagai macam faktor, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, telah membuat kita saling merasa asing. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah, dan bersatu dalam sebuah kekerabatan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara. Ahoy! Ahoy! Ini pendekar dagang gede, Bang Buah dan Bang Kesturi. Ahoy, pasti kalian banyak yang nggak tahu. Ahoy itu adalah ucapan selamat datangnya khas suku Melayu. Padahal kita orang Medan, yang suku aslinya adalah suku Melayu, Melayu Deli. Kalau ke orang Medan, pasti tahulah ya, Masjid Raya Al-Masun. Masjid Raya Al-Masun dibangun tahun 1906 dan selesai tahun 1909. Masjid ini menjadi bukti sejarah kehebatan suku Melayu di masa lampau. Arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Dulunya menjadi bagian istana Kesultanan Delhi. Tak heran jika Masjid Raya Al-Masun menjadi salah satu lokasi pernikahan paling diminati di kota ini. Saya nikahkan kepadamu Lara Rizky Yariza, maharnya 25 gram emas tunai. Nah, hari ini tengah dilakukan pesta pernikahan yang menarik perhatian banyak warga Medan. Acara berlangsung di Taman Sri Delhi. Dulunya adalah taman milik Sultan Delhi dan hanya digunakan untuk keluarga kerajaan dan tamu kehormatan Kesultanan Delhi. Tahu kan kalian, sama dengan upacara perkawinan ribuan suku di Indonesia. Upacara perkawinan Melayu merupakan hal sakral, sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara yang sudah ditentukan secara adat. Kalau konsep orang Melayu itu kan ada, makanya ada bidalan Melayu itu tak bekain kalau
tak berikat katanya, tak kawin kalau tak beradat. Pemahaman itu walau memang pada saat ini sudah mengalami sebuah pergeseran. Sejatinya memang di Melayu itu kan ada sebuah prosesi adat. Sebetulnya Melayu itu kan Islam. Ada 27 rangkaian tata cara perkawinan adat Melayu, Deli. Banyak kali kan? Dari sebelum kawin ada merisik, misalnya ada meminang. Dulu bahkan sekali sebelum ya ini mungkin di zaman orang-orang tua kita ada namanya istilah mak propot. Mak propot itu orang yang dia menjadi mediasi untuk memperkenalkan laki-laki kepada perempuan. Dia lagi sibuk, itu biasanya perempuan setengah bayar, dia datang, oh si anu itu cocok sama kau, kan gitu. Nah, mak propot ini tadi, kebudayaan ini kan sudah mengalami pergeseran ketika orang sudah mengenal budaya-budaya pacaran, kan gitu. Kemudian juga dulu ada rasi namanya. Rasi itu perhitungan si A itu cocok sama si B misalnya. Tapi dalam rasi itu unik, itu ada hitung-hitungannya dia. Ambil beras, dihitunglah dia cocok nggak si A ini sama si B misalnya, segala macam hal-hal itu tadi. Misalnya tadi merisik, meminang, ada kemudian jamu sukut namanya, perundingan dan musyawarah keluarga berkeluarga. Disitulah sebetulnya meletakkan porsi kedudukan seseorang di dalam lapisan kekerabatan orang Melayu. Karena tidak semua kedudukan sama dia. Misalnya atuk, tak mungkin dia ketika orang sudah bertutur atuk, tak mungkin dia jadi bekerja di dapur, kan gitu. Kalau dulu ada malam berina itu dibagi 3 dulu. Saya pribadi saja menyaksikan malam berina yang lengkap itu mungkin tidak lebih dari 5 kali. Ditumbuk daun inai dengan campurannya menurut filsafat dan kaidah kemelayuan. Bahkan dari warna nanti inai tadi ketahuan ini orang masih perawan atau tidak. Seiring zaman, tata cara adat perkawinan yang sering dilaksanakan masyarakat Melayu Deli saat ini hanya meliputi upacara-upacara pokok sebelum pernikahan dan upacara-upacara dalam pelaksanaan peresmian pernikahan. Mintalah Danubia sikit macik hebat daknya mengrebus pagi ni. Tanam lah macam orang ngau. Usah berdangkit kali macik udah tuha. Mana juga urusan aku ni dah tuha. Kalau ndak kau tanam juga macam aku ah. Usahlah parah-parah kali macik, bukan dibawa mati pe Danubi te. Memang berdangkit kali macik. Mantap kena jangan. Bangkit kali memang petuhan. Hebat lah memang orang ni. Tu tahu macam orang nanam dia juga. Heran kali aku memang buat kali minta pe Kalau makcik lu nak pulang ya no. Ini udah jam 10 nih. Biar tidak lama lagi pulang oh. Kalau kita kaduk ya aja mo. Nanti mo Danubi teh cari tahu. Sebelah sini kita berbunyi mo. Mau. Pulang lah. Dah sore ni. Haji kau pulang memangnya aku kalau ini jam-jam segini nih pulang bisa kita aduk iklan yang ini Danubi ini. Aja aku jambur ya Allah bali macam macam opek telerehnya lah atap bebolongan cara terganti macam ni mau kita kerja ini mau. Diam. Mana buka pinnya nih? Iya. Tidak pakai sini cari. Ya. Katip pukul hebat pelan. Ay, tinggal kayu kita sebatang nunda lah aku kalau kian Selendang makcik gue nih. Nalah kali pakai selendang. Cocok.
Jadi mayaulah kita nih. Ya, aus boh. Kita kan nuri. Cari. Siapa minum mabuk nih? Tidak Makcik Opik yang mabuk nih. Gaduhku nih. Nah, larinya gak ke party sini nih kan. Hebatlah Makcik nih. Kuat juga nya mabuk. Aku ngelihkan Makcik dulu nih ya. Oke, kelihkan. Intip boh. Ya, siapa juga dekat jambok ini tidur mencuri ya. Janganlah nih. Hei! Maya barang ambil ke jambok hutan. Kelihlah dulu nih. Siapa juga berani kali masuk dalam jambok ini. Gayanya kenal aku bentuk badannya tuh ya. Mana aja kadel ini tinggal lagi nyapu nih. Mana Makcik? Aduh masuk dekat jambok ini tuh agak aku maling. Ini masuk nih. Ya hebatlah parah nih orang itu no. Kalau temu aku empuk aku pakai kayu Kok aja lah, main lagi dibelai kan no. Ayo lah Makcik, aku bukan bisa bantu nih Makcik. Aku udah lekas nih boh. Udah Makcik, cari orang Makcik. Ayo, aku carilah nih. Mana aja kadel ini. Siapa aja terkepit gayanya kan? Min. Kok aja kadel kenapa? Mayu udah mau terkepit jana. Takut aku teh. Udah mari naik. Udah lihat kau naik kadel. Lamanya nih. Mari. Ya agaknya kuintip lah agak aku orang teh. Tak mana tahu kalian undalinya nih. Kejap lah. Maya kadel. Mana Makcik Opik teh? Nyari-nyari kita nah. Cuma ni nyate cade tahu. Bahwasanya kita yang pencurinya. Mau kita jenguk lagi. Mau. Ada tahu tak mak kelir kita nama. Ngintip lah agak aku sini nih. Lah tak mana tahu datang yang ulang. Sini lah aku berbunyi agak pening. Yang curi dan kejambakku nih. Hebat duduhnya Makcik ini kami pernah bantu mak. Yang pencuri Makcik kata kete. Hebat bukan kami pencuri oh kan. Jadi Maya kekena aku kelih macam pencuri ngendap dekat jambokku nih. Namanya ngintip pencuri teh yang ngendap lang. Kau usah kau pindah kali Makcik. Kami pernah nolong kau dah aku tuduh ke kami pencuri oh kan. Apa Makcik ini? Oh bagian kalau kalian minta maaf lah Makcik Bo. Usah bebeat ke gana Makcik. Tidak salah Makcik nih. Oh pulang kita. Jadi siapa lagi curi teh nih? Curiga aku gari pulang lah datang aku sini ngintip nih. Minta aku nih. Aku nih lah udah ada nih. Oh siapa kita bodoh? Yang siapa juga dekat coklat kuning agak maling priad nu. Bang. Maya aja nih. Nun Makcik Opik nu kejar-kejar kami tuh bang. Mana rupai Makcik teh nih? Nun dekat padangnya nu. Kena ndak nyampak ke dia kami udah lama geram kali sama Makcik teh. Ndak lah. Jangan tuduh kinya kami mencuri. Padahal bukan ada kami mencuri nah. Kami pindah coklat teh tuduh dia mencuri. Udah mau kita cebok aja mau. Mau. Pulang kita. Mau. Buat celakanya kayak nih ya. Mengenal 6 jenis suku Batak serta perbedaan adat istiadat mereka. Ya, Indonesia yang beragam dan majemuk dari wilayah, agama, kebudayaan, bahkan suku sudah bukan hal yang asing maupun baru lagi di dalam negeri ini. Bahkan dalam satu suku pun masih ada subsuku yang memiliki keragaman pula. Salah satunya adalah suku Batak. Ya,
Ya, suku Batak yang biasa kita kenal itu juga memiliki jenis yang bermacam-macam. Suku Batak memiliki 6 subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Di dalam subsuku Batak memiliki bahasa, budaya, bentuk rumah adat, dan motif pakaian yang berbeda pula. Seperti apa perbedaan masing-masing subsuku Batak dan masing-masing keunikannya? Berikut ulasannya. Ragam jenis serta perbedaan suku Batak. Batak Toba, wilayah yang mayoritas orang Batak Toba khususnya berada di Provinsi Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagian lagi tersebar di Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, dan sekitar Provinsi Sumatera Utara, serta beberapa wilayah di Indonesia. Agama. Sebelum masyarakat Batak Toba mengenal agama Kristen, kepercayaan leluhur yakni Parmalim telah menjadi sebuah kepercayaan orang Batak Toba secara turun-temurun. Namun, sejak tahun 1863, misionaris asal Jerman yakni Ludwig Ingwer Nommensen atau orang Batak lebih mengenal dengan Ingwer Ludwig Nommensen atau dipanggil Nommensen, tiba di tanah Batak, kemudian menyebarkan agama Kristen Protestan di antara suku Batak. Hasil dari pekerjaannya ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Pakaian adat. Ya, pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bawah. Untuk pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan, bagian atas berupa hoba-hoba dan bagian bawah adalah haen. Mengenakan busana ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa penutup kepala pada laki-laki yang disebut bulang-bulang dan pengikat kepala atau tali-tali pada perempuan serta pemakaian selendang ulos. Nah teman, bagi orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus, jenisnya pun ada banyak, sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya saja, ulos ragi hotang digunakan untuk pesta sukacita, ulos sibolang dikenakan saat berduka, dan masih banyak jenis lainnya. Selain upacara adat, pakaian adat Batak Toba digunakan untuk acara tertentu, seperti pernikahan dan pesta syukuran. Rumah adat Batak Toba disebut rumah bolon yang memiliki bangunan 4 persegi panjang yang kadang-kadang ditempati oleh 50 keluarga. Memasuki rumah bolon ini teman harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Bila orang hendak masuk rumah tersebut harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Rumah adat Batak Toba Sumatera Utara, hal ini diartikan tamu harus menghormati si pemilik rumah. Ngamangko, kamu sudah makan? Eta mangan, mangak kita boh, mari makan yuk, Malehia nau, aku lapar banget, Mawesia nau, aku haus banget. Batak Karo, wilayah. Batak Karo merupakan suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh, meliputi Kabupaten Karo, sebagian Kabupaten Aceh Tenggara, sebagian Kabupaten Langkat atau Langkat Hulu, sebagian Kabupaten Dairi, sebagian Kabupaten Simalungun, dan sebagian Kabupaten Deli Serdang, serta juga dapat ditemukan di Kota Medan dan Kota Binjai. Agama, mayoritas orang Karo memeluk agama Kristen, sekitar 77% dan 5,7% Katolik. Islam 14%, sekitar 2,6% masih menganut aliran kepercayaan, yakni Famena. Lalu ada sebagian kecil yang beragama Hindu yaitu sekitar 2%. Ada pula agama lain yang dianut orang Karo seperti Buddha, Pelebegu atau si Pelebegu, Parbegu, Parba, dan paganisme sekitar 1%. Pemeluk agama tradisional atau kepercayaan lama lainnya dapat ditemui di pedalaman dan mereka nyaris punah. Agama lainnya pun terutama agama Buddha dapat ditemui di perkotaan, namun jumlahnya sangat sedikit. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Karo tampak serupa dengan Batak Toba. Perbedaan yang paling menonjol adalah penggunaan kain tenun yang disebut wisgara.
Dalam bahasa Karo, uis berarti kain dan gara berarti merah. Disebut kain merah karena uis gara didominasi dengan warna merah atau kadang dipadukan dengan warna lain seperti hitam dan putih. Kemudian dihiasi dengan tenunan benang berwarna emas dan perak yang membuatnya terlihat mahal dan elegan. Dulunya uis gara dipakai sebagai pakaian sehari-hari untuk para perempuan Karo. Namun sekarang hanya dikenakan saat upacara adat dan pesta pernikahan. Rumah adat milik suku Karo ini lebih dikenal dengan nama Siwalu Jabu. Nama ini bermakna rumah tersebut bisa dihuni oleh 8 keluarga sekaligus. Masing-masing keluarga memiliki peran masing-masing di dalam rumah tangga. Penempatan keluarga ditentukan melalui tradisi Batak Karo secara turun-temurun. Siwalu Jabu termasuk rumah megah jika dibandingkan rumah tradisional suku Batak lainnya. Pada bagian atapnya ditambah ornamen berupa bentuk atap ini juga sekaligus sebagai penanda status sosial pemilik rumah tersebut. Halo, Jojua, gua Britandu. Nah itu seperti greetings gitu. Kalau di Medan orang kayaknya terkenalnya Horas ya, itu bahasa Toba. Nah kalau bahasa Karonya Mujajua. Terus kalau kita kenalan itu selain ucapan Mujajua di awal, pastinya kita tanyakan namanya. Bahasa Karo kalau nanya nama Iseglar Ndu, pakai Ndu ya. Setelah nama pastinya marga kalau dia laki-laki dan beru kalau dia perempuan. Untuk nanya marga, margandu kai atau kamu kai margandu. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beru kai kam atau kamu rukai. Nah, bisa dibalik ya. Nah, setelah itu baru kita nanya bere-berenya. Bere-berendu kai atau kamu bere-bere kai. Nah, setelah kita tahu nama, marga, bere-bere, nah baru kita bisa ertutur. Tuturnya itu bisa nanti rimpa, erturang, atau erbulang, erbapa. Nah itu nanti kita belajar di video selanjutnya. Kita nanti belajar tentang tutur, orat tutur Kalakaro. Nah terus Batak Simalungun. Batak Simalungun adalah salah satu subsuku bangsa Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Agama. Saat ini mayoritas suku Batak Simalungun memeluk ajaran Kristen sekitar 65% atau 90% Protestan dan 10% Katolik. Dan pemeluk agama Islam cukup signifikan dengan jumlah 34% dan sekitar 1% masih memeluk sistem kepercayaan tradisional. Pakaian adat. Orang Batak Simalungun juga menggunakan kain ulos untuk pakaian adat mereka. Hanya saja penyebutannya berbeda. Mereka menyebutnya kain hiou. Bentuk dari pakaian adat Batak Simalungun hampir menyerupai Batak Toba. Namun hiasan kepala pada kaum pria lebih tinggi dan lancip. Selain itu, warnanya didominasi merah dan kuning emas. Rumah adat. Ciri khas dari rumah adat Batak Simalungun diantaranya pada bangunannya yang berbentuk limas dengan tipe rumah panggung. Bagian kolong panggung dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan untuk menghindari serangan babi hutan serta hewan liar lainnya. Sedangkan pada kaki rumah adat terdapat kayu-kayu penyangga yang diukir dan diberi warna. Pada bagian pintunya sengaja dibuat pendek. Hal ini bertujuan supaya tamu menghormati pemilik rumah karena akan sedikit membungkuk ketika masuk rumah. Suku besar yang mendiami wilayah mulai dari beberapa kabupaten atau kota, yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara, serta sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam atau Aceh. Agama. Ya, masyarakat suku Pakpak pada umumnya memeluk agama Kristen atau Katolik dan Protestan. Sebagian ada juga yang memeluk agama Islam atau terutama yang dekat dengan perbatasan Provinsi Aceh. Dan ada juga yang masih mempertahankan agama tradisional mereka seperti Ugama Sipele Begu. Untuk Kristen Protestan tergabung dalam Sinode Gereja Kristen Pakpak Dairi atau GKPPD.
Pakaian adat. Pakaian adat Batak Pakpak disebut baju merapi-api dengan didominasi warna hitam, berbahan dasar katun dan dikenakan dengan oles atau tenunan khas Pakpak. Pada laki-laki Batak Pakpak, baju merapi-api menyerupai pakaian model Melayu dengan leher bulat dan dihiasi dengan manik-manik atau api-api. Sementara untuk bagian bawah berupa celana hitam yang dibalut dengan sarung yang disebut oleh si dos-dos dengan ujung terbuka di depan. Baju merapi-api pada perempuan juga berwarna hitam dengan model leher segitiga dan dihiasi dengan api-api. Bagian bawah berupa sarung atau oles parda baita yang dililit pada pinggang secara melingkar. Ketika mengenakan pakaian adat Pakpak, pria dan wanita juga memakai aksesoris tambahan berupa penutup kepala, kalung, dan aksesoris lainnya. Rumah adat. Rumah Pakpak adalah rumah tradisional suku Batak Pakpak. Bangunan ini mempunyai keunikan di bagian atapnya. Masyarakat Pakpak sengaja mendesain atapnya dengan bentuk melengkung. Bentuk ini memiliki makna bahwa suku Pakpak akan terus berpegang teguh pada adat istiadat mereka dengan sekuat tenaga. Ciri khas lainnya dapat dilihat dari adanya ukiran-ukiran menarik khas suku Pakpak yang menghiasi bagian-bagian rumah. Apa nama margamu? Kade margamu? Marga aku Brutu. Margangku Brutu. Di mana kampungmu? Idike kutamu. Kampungku di Kecupak. Kutangku itu Pak. Berapa kamu bersaudara? Pigam ke Sibeltek. Kami bersaudara 5 orang. Kami Sibeltek 5 kala. Hari apa pasar di Salak? Hari kadem onan di Salak. Pasar di Salak setiap hari Kamis. Onan di Salak hari Kamis. Batak Mandailing. Wilayah, suku Mandailing tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa marga yang terdapat di suku Mandailing meliputi Batu Bara, Dalimunte, Daulai, Harahap, Hasibuan, Lubis, Mardia, Nasution, Parinduri, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Rao, dan lainnya. Agama. Mayoritas suku Batak Mandailing beragama Islam karena pengaruh kompadri yang berasal dari Minangkabau. Bahkan Mandailing merupakan satu di antara 2 subsuku Batak yang mayoritas beragama Islam. Orang Kristen Mandailing saat ini hanya sekitar 1% dan hampir semua Mandailing Kristen bersinode di GKPA yang bersamaan dengan suku Batak Angkola yang beragama Kristen. Karena Angkola dan Mandailing juga memiliki beberapa persamaan yang memungkinkan orang-orang Angkola dan Mandailing Kristen berada di bawah sinode gereja yang sama. Pakaian adat. Pakaian adat Batak Mandailing juga hampir serupa dengan Batak Toba, yaitu menggunakan kain ulos. Perbedaan yang paling terlihat ada pada kain ulos yang dililitkan pada bagian tengah badan, juga pada hiasan kepala pada pria dan wanita. Hiasan kepala pria Batak Mandailing memiliki bentuk khas dan berwarna hitam yang disebut ampu. Sementara untuk wanita, hiasan kepala disebut bulang yang diikatkan ke kening. Bulang tersebut terbuat dari emas, tetapi sekarang sudah banyak yang terbuat dari logam dengan sepuhan emas. Bulang mengandung makna sebagai lambang kebesaran atau kemuliaan sekaligus sebagai simbol dari struktur masyarakat. Rumah adat. Nama rumah adat Mandailing sendiri adalah Bagas Godang. Bagas yang berarti rumah, sementara Godang berarti banyak. Kawasan Mandailing terkenal juga dengan wisata alamnya yang cukup memukau. Rumah adat Mandailing juga dapat ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas. Rumah adat ini kemudian biasa disebut juga dengan Bagas Godang, di mana Bagas dalam bahasa Mandailing bermakna rumah, sementara Godang berarti banyak. Jadi bahasa Batak Mandailing ini memang termasuk songon bahasa-bahasa Batak lainnya, songon Batak Toba, Batak Karo, dot daerah-daerah lain, Angkola dan segala macamnya. Jadi perbedaannya hanya sotik terletak di logatnya, karena untuk logat di bahasa Batak Mandailing ini lebih halus dengan bahasa Batak lainnya. Dan bahat juga perbedaannya setiap bahasa Batak na adong di Sumatera Utara. Untuk bahasa Batak Mandailing tar songon audokonon makan. Seterusnya ima di daerah Sumatera Utara kan indah lepas mon adong warna marga-marga. Jadi di daerah Mandailing Natal pe adong marga asli di daerahna. Jadi untuk marga asli na adong di Mandailing Natalon Nauboto ima Lubis, Nasution, Hasibuan, Rangkuti, Siregar, Batubara, marga aku kan Batubara, dan lain-lain. Mungkin adong berpesa lain di karena memang marga ibahat kan.
Berbeda dohot marga na adong di Batak Toba atau Batak Karo. Alai lebih ke marga-marga na songon Simanjuntak, Tarigan, Sihombing, dan lain-lain. Selain bahat marga na adong di Mandailing Natal, di daerah Mandailing Natalon pe ita kenal tutur sapa bahat ragamna. Jadi anggo di daerah lain kan om tante. Jadi anggo di bahasa Mandailing tutur sapai beda-beda. Misalnya tuh saudara nih ayah niba alok lai pertuturanna palana godangun ayah niba jadi uak niba, palana ituruni ayah niba jadi bapak niba atau udak niba. Kemudian pala saudara nih ayah niba ada boru, pertuturanna baik in godangun ayah niba atau pemenikun ayah niba, pertuturanna ima namboru. Batak Angkola. Wilayah sebaran suku Batak Angkola berada di wilayah selatan Tapanuli, yakni meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, dan sebagian Kabupaten Mandailing Natal. Suku Batak Angkola memiliki hubungan kekerabatan atau tarombo dengan marga-marga Batak Toba dan Batak Mandailing. Agama. Mayoritas suku Batak Angkola menganut agama Islam, namun terdapat sebagian kecil yang menganut agama Kristen Protestan. GKPA atau Gereja Kristen Protestan Angkola merupakan gereja basis bagi orang Batak Angkola yang menganut agama Kristen Protestan dan banyak tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Pakaian adat. Pakaian adat Batak Angkola hampir serupa dengan busana adat Batak Mandailing. Yang membedakan adalah pakaian wanita didominasi dengan warna merah dan dikenakan dengan selendang yang diselempangkan pada badan. Hiasan kepalanya mirip dengan Batak Mandailing. Untuk pria memakai penutup kepala disebut ampu. Ampu memiliki bentuk khas dan merupakan mahkota yang biasa digunakan raja-raja di Mandailing dan Angkola pada masa lalu. Warna hitam ampu mengandung fungsi magis, sedangkan warna emas mengandung lambang kebesaran. Sementara untuk wanita memakai hiasan kepala berupa bulang berwarna emas. Adat. Bangunan rumah adat ini dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding. Sementara atapnya ada yang dari ijuk dan ada yang menggunakan tanah liat. Rumah adat ini memiliki bentuk yang lebih kotak dengan bagian atap yang besar pada bagian depan. Lalu ada atap kecil lainnya di atasnya yang berbentuk segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna coklat tua, orange, dan putih. Kata tanya dalam bahasa Batak Angkola. Yang pertama adalah apa, artinya apa. Siapa, artinya ise. Di mana, artinya dia.